Keputusan exit poll semalam menjadi indikasi awal kepada prestasi cemerlang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka apabila ianya konsisten dengan hasil kiraan pantas. Bagaimanapun, keputusan akhir hanya akan dimuktamadkan setelah kiraan secara manual dan bertahap dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia KPU. Dalam masa yang sama, sebarang bantahan boleh dikemukakan ke Mahkamah Perlembagaan Indonesia sebaik keputusan rasmi diumumkan bulan depan. Ikuti laporan wakil kami Nadia Mohsin di Jakarta. Hasil kiraan pantas atau quick count menunjukkan Prabowo Gibran unggul dengan peratusan yang lebih tinggi mengatasi rekod yang pernah dicapai Presiden Joko Widodo. Keputusan semalam menunjukkan hasil yang konsisten buat Prabowo Gibran sejak kempen bermula sehingga ke exit poll dan hitung cepat. Dan hasil hitung cepat tersebut bukanlah satu hal yang mengejutkan. Yang surprising adalah bahwa di atas prediksi kita. Kalau kita memprediksi sekitar 55-56, ini kan 58 saat ini ya posisinya. Nah itu yang kita agak beda sedikit beberapa persen. Tetapi kita sendiri sudah memprediksi bahwa dia meninggalkan jauh ya, karena 50% lebih. Kelas menengah atas ini memiliki concern dan isu di mana masyarakat bawah tidak terlalu memahami itu. Misalnya masalah-masalah politik dinasti, masalah bantuan sosial ya. Bantuan sosial ini masyarakat kelas bawah tidak terlalu banyak berpikir tentang itu. Rata-rata masyarakat senang saja dapat bantuan sosial kan, tidak terlalu kompleks berpikirnya untuk mengaitkan bahwa ini adalah pelanggaran etika. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masing-masing menyatakan menerima aduan yang mendakwa berlaku manipulasi dalam proses pemilihan semalam. Badan Pemantau Pemilu Bawaslu juga dilapor menemukan sejumlah manipulasi di tempat pungutan suara TPS. Pemilihan luar negara termasuk di Kuala Lumpur adalah antara yang dilaporkan. Pemilu di luar negeri itu persoalan terbesarnya adalah validitas dan akurasi data pemilih. Karena memang proses verifikasinya itu tidak seketat dengan pemilih di dalam negeri. Mengingat keluar masuk pemilih di luar negeri, terutama di Malaysia yang populasi dan pemilihnya besar, itu sangat dinamis dan intensif. Semalam, Bawaslu mengesyorkan pemilihan semula melibatkan undi pos dan kotak suara keliling dilakukan selepas mengesahkan terjadinya pelanggaran peraturan. Sebahagian penganalisis berpandangan antara cabaran terbesar pemerintahan Prabowo dan Gibran seandainya keputusan itu dimuktamadkan adalah menangkis dakwaan terutama berkaitan dengan isu demokrasi. Dan jika saya boleh memetik kata-kata yang dilontarkan Prabowo sebelum ini, dia mengatakan akan merangkul semua pihak dalam pemerintahannya dan ini sekaligus memberi indikasi apakah beliau akan mengikut jejak langkah dan cara pemerintahan Presiden Jokowi. Merangkul yang dimaksudkan ialah melibatkan semua pihak dalam pemerintahan termasuk lawan politiknya yang kalah pada pemilu kali ini. Tindakan yang dilihat akan melemahkan fungsi parlimen serta demokrasi Indonesia. Kalau terjadi koalisi gemuk, kemungkinan sekali situasinya akan tidak terlalu banyak berubah ya. Berharap Anies Baswedan dan Ganjar itu tidak masuk ke dalam pemerintahan, tetapi memainkan fungsi penyeimbang, kekuatan kontrol atau kekuatan penyeimbang secara proporsional. Keputusan Pilihan Raya Indonesia akan diumumkan secara rasmi pada penghujung Mac depan. Laporan Nadia Mohsin, Jakarta, TV3.